Halo, Perkenalkan, nama saya Yongki nama saya Justin dan selamat datang di ke HSI HSI Podcast Tertulia. Tertulia. Kamu tahu gak? Kita hari ini ada special guest. Iya, kita mengundang tamu spesial. Siapa ya? Siapa ya? 1, 2, 3. Miss Miss Prima. Halo. Oke Miss, nih aku punya pertanyaan nih. Apa nih yang menurut Miss Prima keunikan ciri khas budaya Indonesia? Kira-kira apa tuh? Budaya Indonesia, pastinya budaya Indonesia tuh punya banyak sekali keunikan. Apalagi pulau-pulau di Indonesia itu kan tersebar, mulai dari ujung barat Indonesia, kemudian sampai ke ujung timur Indonesia. Nah, keunikannya apa? Kita tuh terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak tradisi, dan kita pasti kaya banget dengan budaya-budaya lokal Indonesia gitu. Oh, oke. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Miss Prima, bagaimana budaya lokal berperan dalam membentuk identitas masyarakat dengan areanya globalisasi? Oke, bagaimana budaya lokal bisa membentuk Indonesia ya, identitas Indonesia. Karena pada dasarnya itu sebenarnya budaya lokal itu membentuk identitas nasional kita. Kalau tidak ada budaya lokal, pasti identitas budaya nasional kita nggak ada. Ibaratnya budaya lokal itu adalah akar, sementara budaya nasional itu adalah pohonnya. Kalau akar-akar ini itu hilang, sudah pasti tidak akan mungkin budaya nasional itu ada. Nah, pengaruh globalisasi di sini pastinya banyak sih buat kebudayaan lokal Indonesia gitu. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi nih. Nih, jadi dengan kehidupan modern ini, kira-kira kayak Indonesia itu masih relevan kayak ke tradisional gitu gak, Miss? Kayak kehidupan tradisional gitu. Relevansinya ya pasti ada ya. Kalau menurut Ibu Prima, tradisi budaya lokal itu masih relevan dengan kehidupan modern sekarang, karena justru itu yang menarik kan buat Indonesia. Dengan kita menjalankan ritual tradisi itu justru mengundang perhatian dari masyarakat dunia. Turis-turis datang ke Indonesia tuh buat apa sih? Pasti buat melihat kekayaan budaya lokal kita. Iya. Nggak sekedar hanya melihat pariwisata ya, melihat tempat-tempat yang indah gitu. Oke. Itu deh. Oke, selanjutnya. Apa tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian budaya, kemajuan teknologi? Oke. Tantangan terbesar bagi kita sekarang dalam menghadapi perubahan zaman, ya kalian pasti tahu dong, kalian sekarang lebih suka apa sih, main gadget atau main congklak? Waduh. Gimana Apa tuh? ya? Mana jawabnya? Waduh, kita mah lebih ke gadget nih. Iya. Sering-sering. Jadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana caranya membuat budaya lokal itu lebih menarik gitu. Karena sekarang ini generasi muda, atau banyak deh masyarakat Indonesia, nggak cuma generasi muda, itu yang lebih suka pada sesuatu yang sifatnya modern, main Mobile Legends, Roblox, atau games-games lain, permainan lain yang apa, dengan mudah mereka unduh dari aplikasi seperti itu tantangan terbesar. Gitu tuh. Nih ada satu lagi nih. Apakah ada tradisi yang tertentu itu yang menurut Miss Prima itu perlu dipertahankan tuh di Indonesia?
memang harusnya sih semua dipertahankan. Iya sih. Karena nenek moyang kita ketika mereka melakukan tradisi itu pertama kali pasti mereka memiliki maksud, dan maksudnya itu paling pasti adalah sesuatu yang baik gitu. Misalnya apa sih? Misalnya gini, ada salah satu tradisi di Jawa itu ketika mulai musim tanam itu mereka ada upacara ya untuk menghormati atau memuja yang kuasa atas rahmat ya, di awal tanam kemudian di akhir tanam itu mereka melakukan pemujaan, mengucapkan terima kasih kepada yang kuasa ya. Jadi di sini kalau menurut Ibu Prima itu adalah bentuk yang harus dijaga. Kenapa? Karena anugerah yang maha kuasa terhadap manusia itu sangat besar, bahwa kita itu sebagai manusia sudah diberikan banyak berkat, banyak sumber daya alam, dan itu adalah salah satu bentuk kita baik oleh masyarakat, baik oleh individu ya, masing-masing orang. Mereka berusaha untuk memperkenalkan budaya lokal kita keluar negeri gitu ya. Jadi kalau pemerintah biasanya kita ada mengirim berita-berita budaya. Jadi anak-anak atau generasi muda yang ahli dalam jago menari atau jago bahasa daerah gitu ya, mereka dikirimkan ke luar negeri untuk menampilkan kepandaiannya itu. Kemudian juga ada yang mulai menggunakan sosial media untuk promosi. Nah itu pasti efektif banget. Ya. Siapa sih di sini yang nggak punya sosial media? Ada nggak? Pasti banyak orang ya, semua ya. Kan? Oke. Ya. Itu caranya. Tapi memang paling efektif sosial media sih. Semua orang sekarang pasti pegang. Pasti mereka dengan mudah mengakses. Ya, betul sih. Betul. Semua orang juga punya ya pasti. Ya. Iya. Masa nggak ada loh, masa Nggak ada orang yang nggak punya sosial media gitu. Iya. Zaman gini loh. Betul, tinggal kita lihat aja. Kalau Facebook biasanya usia berapa yang pegang, Instagram, Discord seperti itu ya. YouTube. Oke. Ini lebih kayak ke sekolahan juga ya. Oke, boleh. Ini gimana sih event seperti AMCW itu bisa memperkenalkan budaya? Oke, bagaimana event-event yang dilakukan oleh Eskop Alfa Indah ini bisa lebih memperkenalkan generasi muda terhadap budaya? Nah, kebetulan memang kan kita di triwulan kedua ini kan fokus pada budaya ya. Hampir setiap jenjang mulai dari K1 sampai 8-9 yang ada di Eskop Alfa Indah ini kan pembelajarannya terutama social studies PPKN kan mengenai budaya. Ini penting sih, penting dilakukan. Kenapa? Karena dengan memperkenalkan budaya itu kepada anak-anak, kepada para pelajar mulai dari level yang terendah sampai yang tertinggi, itu kita jadi tahu bagaimana kekayaan budaya kita. Nah, event yang terakhir kemarin nih yang International Multicultural Week kan kita juga belajar nih bagaimana kita mengenal budaya negara lain. Masing-masing kelas memiliki atau mendapatkan negara yang berbeda. Iya, betul. Ya, kemudian kita juga saling berkunjung, ya kan? Antar kelas kita saling berkunjung dan kita tahu bahwa masing-masing negara itu punya keunikan. Iya. Dan setelah itu kita tidak hanya berhenti pada negara lain, kita kembalikan lagi kepada negara Indonesia. Bagaimana dengan kekayaan budaya Indonesia? Gitu. Jadi memang triwulan ini sangat baik sekali karena kita juga melihat kekayaan budaya Indonesia setelah kita mempelajari budaya lain. Kita bisa melihat hal-hal baik. Pastinya di seluruh dunia ini budaya itu pasti ada hal baiknya. Iya, betul. Ya kan? Nggak mungkin sebuah negara tuh punya budaya yang negatif semua. Iya. Gitu deh. Jadi
momen yang baik Iya. buat kita ya, Iya, belajar betul. budaya. Ya. Oke. Sekarang menurut Miss Prima, sekarang kan banyak tradisi gitu. Nah, menurut Miss Prima, tradisi yang yang dirayakan sekarang itu beda sama yang dulu. Apa bedanya gitu? Dulu waktu kecil misalnya kan tinggalnya di Jogja, ya kan, di Jogja banyak sekali hal-hal yang dilakukan, ya, ritual, tradisi. Tapi ketika misalnya sempat kesini waktu SD itu sempat pindah ke Jakarta, lalu misalnya kembali lagi ke Jogja, lalu sekarang misalnya sudah bekerja cukup lama di sini ya, Iya. di Jakarta. Memang ada bedanya sih, ada bedanya. Kalau dulu mungkin Miss Muna hanya ikut itu hanya sekedar ikut-ikutan. Oh, ada keramaian apa, Miss Muna ikut, ya ikut apa, ikutlah ngeramein gitu. Jadi tanpa mengetahui apa sih sebenarnya yang dilakukan gitu. Cuma memang makin kesini setelah Miss Muna tahu bahwa itu adalah sebuah ritual, sebuah tradisi, makin jarang dilakukan, Oh iya. jadi yang mengetahui tradisi-tradisi itu biasanya yang sudah mulai berumur, yang sudah mulai orang-orang tua gitu. Sementara anak-anak muda dan anak-anak kecilnya mungkin mereka karena kesibukan mereka, karena mereka terekspos dengan hal-hal yang lebih modern, itu jadi tradisinya menjadi berkurang. Oh gitu. Karena modernisasi juga bisa. Iya betul. Oke. Ada satu nih. Bagaimana budaya Indonesia itu dipengaruhi dengan budaya luar gitu? Salah satu ciri budaya lokal yang ada di Indonesia itu adalah kita tuh terbuka. Oh. Kita terbuka terhadap perubahan, ya kan? Jadi sifatnya tidak harus begitu terus. Jadi itu salah satu sifat dari budaya lokal, bahwa kita terbuka terhadap perubahan, dan juga memang budaya lokal tuh biasanya cukup banyak yang memfokuskan pada sesi kolektif, di mana pasti dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Iya. Nah, ketika sifat dari budaya lokal itu terbuka, artinya ketika ada pengaruh dari budaya luar, itu sudah pasti akan mempengaruhi budaya lokal. Dan kalau menurut Mas Bima, selama itu kita tetap menjaga nilai-nilai keaslian budaya Indonesia, itu tidak salah sih, karena kita nggak mungkin menutup diri terhadap perubahan. Betul. Masya Allah. Kalau sebaliknya gimana? Ya. Gimana tuh? Jadi budaya luar ke budaya kita. Ya, itu yang tadi misalnya ini dari budaya luar ke budaya kita. Tapi kalau dari budaya kita ke budaya luar ya, oke. Kalau dari budaya kita ke budaya luar, mungkin masih menjadi tantangan buat kita ya. Karena orang itu ibaratnya gini. Siapa sih sekarang yang nggak kenal sushi? Gitu. Ya kan? Enak. Bukan ya. Enak dong. banget gitu ya. Banyak makanan-makanan. Yang paling gampang nih makanan ya, karena kita tuh kayaknya kalau kita bicara budaya kan lebih enak tuh makanan ya. Iya, kan? betul ya. Udah dilihat gitu Sering ya. dibahas. Dinikmati gitu ya. Gitu kan ya, ke mall-mall pasti yang dicari Iya. gitu. Jadi bagaimana dengan makanan Indonesia? Apakah orang luar tuh mengenal makanan Indonesia? Enggak. Jarang. Jarang. Makanya itu hal yang kayaknya kalau bagaimana budaya lokal Indonesia mempengaruhi budaya luar gitu, kayaknya enggak sih gitu. Justru budaya Indonesia itu mendapat pengaruh dari budaya luar gitu. Kalau kamu melihat di daerah Cilandak sana itu ada sebuah masjid yang masjidnya itu mendapat pengaruh dari Tiongkok gitu. Atau kalian ke daerah pesisir gitu ya, itu ada bangunan-bangunan yang memang mendapatkan pengaruh dari luar juga. Oh gitu. Jadi kita dari prosesnya sih, kalau yang Miss Puma observasi, biasanya kita yang terpengaruh atau kita sudah berakulturasi gitu ya, budaya lain ke budaya kita. Iya. Sementara kalau kita ke budaya lain, kayaknya masih belum. Oke. Jadi menurut Miss Prima, cara menanggapi tradisi sama budaya global sama
budaya lain itu gimana caranya? Kan berbeda tuh. Pastinya generasi muda itu punya tugas berat nih gitu. Dengan banyaknya godaan-godaan gadget, Iya, betul. akses Iya. di mana di sosial media dan juga di internet gitu ya. Kita itu perlu memfilter sih, Iya, betul. memfilter bahwa budaya luar yang masuk ke Indonesia apakah itu sesuai gitu, sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kita. Kalau orang bilang kan kita itu orang timur ya, orang timur di mana mungkin tetap harus menjaga sopan santun, menjaga Iya. apa namanya cara bicara gitu. Kalau mungkin kalau negara lain mungkin mereka akan lebih bebas. Nah itu kita harus betul-betul memfilter sih sebagai generasi muda, apakah itu memang sesuai ataukah itu bisa kita modifikasi gitu sebagai bagian dari perubahan sosial budaya kita atau tidak. Kalau memang nggak sesuai ya kita memang lebih baik jauhkan ya. Tapi kalau kita bisa sesuaikan itu masih bisa kita jadikan bahan untuk modifikasi, oke. Oh, oke. Aku ada pertanyaan ya. Boleh. Banyak ya. Ini kira ya sih. Tapi ini kira-kira prediksi Miss Prima untuk masa depan itu apa ya? Kira-kira buat Indonesia? Prediksi Ya. terutama mengenai budaya ya. Ya. Terutama. Ini sebenarnya banyak baca artikel. Artikelnya itu isinya adalah wayang yang mulai punah, kain daerah atau kain tenun yang mulai punah, bahasa daerah yang mulai banyak tidak digunakan. Jadi prediksi Ibu Prima nih, ada dua prediksi. Satu, kalau kita tidak mau mengubah dari sekarang, bisa jadi memang betul-betul punah. Artikel ini mengatakan hampir punah, tapi ketika kita tidak mempedulikan budaya kita sendiri, bisa jadi loh, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bisa jadi punah benar. Tapi kalau kita melakukan sebuah aksi, melakukan tindakan untuk melestarikan budaya kita, pasti kejadian yang kita khawatirkan nggak akan terjadi. Gitu. Jadi ada dua prediksi nih. Jadi tergantung kita nih sekarang nih. Gitu. Oke, sekarang menurut Miss Prima, seberapa penting itu untuk memasukkan materi budaya di sekolah ini? Sudah pasti penting, ya. Karena topik budaya itu sudah masuk di kurikulum pemerintah, sudah masuk. Gitu. Jadi satu, kita sudah mengikuti apa yang diharapkan oleh kurikulum pemerintah, di mana anak-anak itu diperkenalkan mengenai kebudayaan Indonesia. Dan kedua, kita di sini pun di high school itu kan memang ada event-event yang berhubungan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budaya. Seperti kemarin Iya. kita kan belajar mengenai pakaiannya, kemudian kita belajar mengenai tariannya, kita belajar jangan lupa tuh makanannya, untuk potlah kan? Iya, betul. Ya kan? Enak. Enak banget banget. itu. Jadi event di sekolah high school ini sangat mendukung pengembangan budaya terhadap pada anak-anak ya. Dan bahkan anak-anak pun diberikan sebuah proyek bagaimana mereka bisa mengembangkan ide untuk mengembangkan budaya lokal gitu. Jadi kita harapkan sih dengan langkah-langkah itu anak-anak high school, terutama high school Alfa Indah itu mereka punya pemahaman bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, nggak cuma tanggung jawab orang-orang tua gitu. Seperti itu. Gitu. Oh, gitu. Ini ada pertanyaan nih. Aku punya pertanyaan nih. Menurut Miss tuh apa yang mendefinisikan sebuah budaya gitu? Definisi budaya. Ya, yang mendefinisikan budaya, sebuah budaya itu. Apa tuh? Budaya itu kan sebenarnya kalau mau lihat artinya Iya. itu eduyo
udah banyak ya. Iya. Tapi artinya bahwa budaya itu memang adalah suatu apa namanya kegiatan, suatu hal yang berkembang dan dilakukan oleh sekelompok orang, sekelompok masyarakat di satu tempat ya, dan itu berkembang terus diwariskan dari nenek moyang turun temurun. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan turun temurun, dan itu biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di satu tempat tertentu. Gitu. Gitu. Kalau budaya itu bisa termasuk sebagai ini nggak? Artinya kebiasaan. Bisa. Oh, bisa. Kan ada kalian nanti boleh lihat lagi, kan ada tuh unsur-unsur kebudayaan ya, ada 7 kan unsur kebudayaan ya kan. Iya, iya. Ingat nggak? 7 unsur kebudayaan itu salah satunya ya adalah kebiasaan-kebiasaan. Aku itu apa deh Mas? 7 unsur budaya itu apa aja sih Mas? Aku lupa deh. Coba deh, ada yang pegang handphone nggak nih? Handphone ya? Ada. Iya, 7 unsur kebudayaan, coba kan Apa? ada diajarin. Oh ya. Aku lupa. Kan ya beberapa di antaranya kan ada apa keseniannya, Oh iya. agamanya, ya kan, Ya, betul. atau apa namanya Bahasanya bidang gitu. religius, bahasanya, nah itu ya kan ada bahasa, Lupa, ada lupa kesenian, dikit. ada adat istiadat rumahnya, Oh, iya. kebiasaan sehari-hari, peninggalannya pun juga ada. Oh, peninggalannya ada. Oh. Jadi yang dari zaman dahulu banget. Iya, iya. Oh. Ada banyak macam. Oh, gitu. Oke. Oh, banyak juga ya. Ini Lagi tuh. Tapi kalian pernah nggak sih ini apa ikut apa belajar bahasa daerah gitu, atau misalnya pernah sih. les? Pernah. Pernah ya. Itu apa ya? Sama siapa? Sama ibuku sih kalau aku. Sama ibu. Kalau aku sama ibu aku juga. Iya. Ya itu adalah salah satu cara gimana caranya kita tetap bisa mempertahankan seni. Kayak misalnya kalian ini sekarang hari ini pakai batik nih. Oh iya. Itu juga salah satu cara loh buat kita untuk tetap Oh. melestarikan budaya kita gitu. Kan batik kan banyak model Oke. batik kan. Aku ada pertanyaan nih. Cara bagaimana budaya itu memengaruhi cara kita berinteraksi sesama? Dengan sesama. Ya. Tadi Nusra sempat mengatakan di awal kalau salah satu ciri budaya lokal itu adalah menekankan pada sifat kolektif atau kerjasama. Oh iya. Jadi sudah pasti itu akan berhubungan dengan interaksi. Di mana banyak sekali hal-hal yang atau ritual atau tradisi yang dilakukan masyarakat di Indonesia itu mereka melakukan bersama-sama. Gitu. Iya kayak. Misalnya kayak berlarung di laut, itu pasti bersama-sama. Oh. Kemudian gotong royong ya, bersih desa itu ada, Oh, iya. itu ada, itu harus bersama-sama. Nada. Musyawarah gitu ya. Musyawarah kan ada tuh yang suku-suku yang mereka punya bangunan tersendiri. Seperti di Kalimantan itu mereka punya rumah di mana rumah itu menjadi tempat untuk mereka memutuskan segala hal yang terjadi di desa mereka. Oh, baru tahu aku. Aku juga baru tahu. Baru tahu. Jadi memang sudah pasti itu akan berhubungan dengan interaksi dan diharapkan memperkuat interaksi gitu. Karena kan kita saling berkomunikasi, kita saling berbicara seperti itu. Oh seperti itu toh. Oke. Aku ada lagi. Oke. Jadi menurut Miss Prima itu budaya yang asal Miss Prima itu masih mempertahankan budayanya itu nggak? Di tempat Miss Prima ya. Kalau di tempat tinggal Miss Prima itu sebenarnya kalau mau dikatakan kampung tidak terlalu kampung, tapi kalau dikatakan kota juga bukan kota sih gitu. Jadi nanggung ya. Cuma memang akses jalan, akses apa untuk
tempat-tempat yang fasilitas umum gitu dari pemerintah tuh lebih mudah. Jadi yang melakukan itu biasanya orang-orang tua sih. Kayak misalnya sebelum mulai puasa itu mereka ziarah ziarah ke kubur ya, ke kubur mereka. Itu biasanya sekarang udah kubur orang tua. Terus ada apa? Misalnya lupa namanya, tapi pada saat mau masukin musim panen, masak, kemudian dibagi-bagi gitu ya. Kenduri itu biasanya orang-orang tua. Itu toh. Baru tahu ya. Iya. Karena memang banyak sekarang generasi muda yang mungkin tidak terekspos atau tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat kayak gitu. Makanya kita mungkin kita perlu ya tinggal di sebuah desa ya yang memang masih melakukan tradisi lokal secara rutin. Sebenarnya di Bali masih banyak loh. Kalau kalian liburan ke Bali, itu di Bali masih banyak mereka melakukan tradisi misalnya di pantai ya kan. Iya. Kalau di Bali kan kelihatan banget Oh, soalnya. Betul. Itu sebenarnya di provinsi-provinsi lain pun banyak yang seperti itu. Cuma mungkin karena Bali itu menjadi tempat tujuan turis yang sangat ini ya dikagumi di dunia, makanya dia cukup tersohor. Sebenarnya di provinsi lain juga banyak. Ada. Miss punya pertanyaan terakhir nih, Miss. Oke. Terakhir. Ini Miss punya tips gak buat generasi muda kini untuk melestarikan Indonesia terkini? Oke. Melestarikan budaya. Waduh. Melestarikan budaya. Sebenarnya melestarikan budaya itu memang tanggung jawab kita bersama. Tapi kalian sebagai generasi muda itu punya tanggung jawab yang besar karena masa depan Indonesia itu ada di kalian. Iya sih. Benar. Gimana Indonesia 30-40 tahun lagi, ya kan? Kita masih ada apa enggak nih? Insya Allah. Jangan-jangan nanti budaya lokal kita sudah diakui negara lain gitu. Waduh. Ya kan? Bahaya gitu. Bahaya banget itu. Jadi tugas kita sebagai generasi muda satu sudah pasti harus belajar tentang budaya, memahami bahwa budaya Indonesia itu sangat kaya. Kemudian kita harus jaga itu dengan cara apa sih? Kita nggak bisa dong jaganya kayak kita pagerin gitu, nggak mungkin kan ya, beda gitu. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa sekitar kita gitu itu mengenal, bahkan mungkin kita bisa tuh ikut les tari tradisional gitu kan, sebagai generasi muda kita ikut les tari tradisional atau mungkin mementaskan tari tradisional itu. Dan kalian bisa menggunakan sosial media kalian untuk mempromosikan budaya Indonesia. Misalnya kalian lagi kunjungan ke satu kota, kalian tidak hanya mencari tempat-tempat yang bagus, tapi mencari kegiatan-kegiatan budayanya gitu. Misalnya lagi ada orang bikin wayang, mungkin bikin vlog lah gitu ya, atau kalian langsung posting di sosial media, itu akan sangat membantu sekali sebagai generasi muda. Dan yang penting adalah jangan sampai takut dibilang ketinggalan zaman. Karena kadang-kadang kan ya apaan sih bajunya kayak gitu. Iya. Keren gitu. Iya benar. Oke. Luar biasa nih. Iya, luar biasa banget. Masya Allah. Banyak banget kita belajar ya. Iya. Kayaknya. Oke. Udah selesai nih berarti nih. Udah dong. Udah. Selesai dong. Kita Saya banyak ya yang untuk melestarikan di budaya Indonesia sekarang. Oke. Kayaknya ini akhir dari podcast hari ini. Hari ini ya. Iya. Jadi Semoga kalian enjoy. Dadah.